Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan WC Trading di kesempatan pagi hari ini, hari Jumat 1 Desember 2023. Mengawali bulan Desember ini ya, kita akan coba nanti melihat di time frame besar, di time frame monthly-nya. Kira-kira satu bulan kemarin pengaruhnya seperti apa terhadap bulan-bulan sebelumnya. Namun sekali lagi sebelum masuk ke sana, kita tidak salahnya mereview satu hari kemarin. Nanti kita bisa belajar banyak dari pengalaman, bisa belajar banyak dari kesalahan, sehingga kualitas trading kita tentu lebih baik dengan selalu memperbaiki ya semua kesalahan yang kita pernah perbuat. Baik, kita akan coba lihat satu hari kemarin. Kita perkirakan market ini akan lebih cenderung ke bawah dengan pola strukturnya seperti ini, naik kemudian koreksi turun, koreksi naik, kemudian turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi dan turun lagi ya. Kira-kira kita perkirakan di target yang pertama 2034, target yang kedua 2027. Sementara ketika di 2050 tidak bisa menembus atau menembusnya, tentu kita akan nanti uji dengan koreksinya, kemudian setelah itu bakal balik naik. Nah, yang terjadi adalah betul-betul marketnya menuju ke atas dari sisi swing high dan swing low-nya menuju ke bawah ya. Sorry ya, dari swing high dan swing low-nya menuju ke bawah sehingga lebih cenderung turun, meskipun tentu kita uji di area supportnya. Ada berapa kali sentuhan di area support ini, bahkan tidak hanya 1-2 kali rejeksi, lebih dari 2 kali rejeksi ya. Kemudian sempat mencoba kembali menekan tetapi dikembalikan lagi ya. Dari sisi posisi di bawah, dari sisi sell ya. Posisi yang kita tempatkan di 2041 tersentuh, kemudian mencapai target yang pertama saja ya, tidak sampai di target yang kedua. Tentu kalau kita ukur dengan target harian sudah lebih dari cukup dan standar untuk kita mendapatkan target sekian di trading harian. Kemudian di hari ini kita akan lihat bagaimana di time frame monthly-nya. Di time frame monthly satu bulan kemarin kita bandingkan dengan di bulan sebelumnya, tentu ini adalah satu tren naik. Yang perlu kita harus pahami ya, walaupun dia trennya naik, harga ini sudah lumayan cukup tinggi ya, mendekati resisten dari bahkan beberapa bulan terakhir. Bahkan kalau kita tarik garis ini sudah ya 2-3 tahun yang lalu juga bersentuhan, sehingga nanti yang kita perhatikan hati-hati ketika sudah mendekati area resisten di sana di 2078. Tentunya untuk mencapai ke sana cukup realistis untuk untuk bulan-bulan ke depan melihat dari sisi historinya ya. Tetapi yang harus juga kita waspadai, harga tinggi tentunya pasar akan mulai terjadi koreksi. Nah, kita turunkan lagi di time frame weekly karena ini mau tutupan candle di time frame weekly. Kita lihat di time frame weekly-nya, ini mengindikasikan, menunjukkan candle hijau atau bullish ini masih cukup kuat ya. Satu hari ini sangat kecil akan menutup candle hijau ini menjadi merah. Sehingga yang terjadi nanti tetap didominasi oleh bullish ya, sekalipun mungkin ada rejeksinya.
Kemudian kita kembali ke H1 untuk menempatkan entry point kita ya di tengah-tengah begini. Ini tentunya potensi yang bisa kita dapatkan cukup banyak. Kita tarik lagi dengan membuat garis trennya atau membuat garis bantu trennya kira-kira seperti ini. Sebenarnya naik dan turunnya juga tidak terlalu jauh, swingnya juga belum terlalu jauh. Kita akan uji nanti di sana. Kira-kira mampu tidak menembus area resisten di sana. Kira-kira nanti mampu tidak menembus area yang banyak disentuh di situ. Demikian juga di bawah nanti kita akan uji di area supportnya di sana. Nah, di antara ini tentu kita nanti bisa memanfaatkan potensinya, memanfaatkan peluangnya. Kemudian termasuk di bawah kita juga bisa memanfaatkan peluang-peluangnya. Dari posisi atas kita bisa memanfaatkan buy di 2044.35. Targetnya yang terdekat tentu mendekati area resisten. Ini untuk target yang terdekatnya di 2049. Di 2049.40. Sementara di sisi bawah ya memang banyak persentuhan di sana dengan area pentingnya, area supportnya. Ya, semuanya kita akan persiapkan ya. Jika tersentuh, maka batasan harus sudah kita siapkan, risk management harus kita sudah siap dengan segala caranya ya. Kita menempatkan sell di 2036 poin sekian ya. Saya menggunakan 87. 2036.87 ya untuk kita menempatkan di sisi bawah. Kemudian kita targetkan juga di area supportnya. Ini untuk targetnya di 2031.70. Ya, kita akan uji nanti mampu ndak kira-kira di sini menembusnya. Kalau dia mampu tentu akan berlanjut ya, akan berlanjut bergerak naik. Kemudian ketika tidak mampu, dia bisa kembali terkoreksi. Kemudian di area koreksi nanti kita lihat tidak mampu menembusnya, nanti akan bergerak kembali naik. Kira-kira seperti ini, kemudian turun lagi dan pada akhirnya menuju ke atas jauh lebih tinggi. Sehingga kita bisa menempatkan berikutnya untuk target selanjutnya kita bisa tempatkan di angka 2000 lebih tinggi sedikit ya. Di angka 2055 ya. Sedangkan batas maksimumnya ya kita tempatkan nanti untuk area jenuhnya kita akan dekatkan ya. Kita tempatkan area jenuhnya mendekati jenuh sebelumnya ya di 2064 ya. Kita coba turunkan sampai di sini ya. Dengan melihat
daily range sebelumnya yang lebih panjang, kira-kira mampu ndak sampai di sana. Oke, mengingat ini akhir pekan ya, bisa saja sampai di sana. Ini targetnya yang kedua, kemudian baru ini kita tempatkan nanti daily range-nya atau kita tempatkan area jenuhnya. Target yang kedua di 2055. Target dulu. Target yang kedua di 2055.70. Sementara area jenuhnya kita tempatkan di 2066. Area jenuh kita tempatkan di 2066 poin sekian. Dari sisi sebaliknya, target yang kedua kita tempatkan di kisaran 2024. Ini kita tempatkan untuk target yang kedua, sell-nya di 2024. 2024.57. Yang di atas kita tandai dulu biar nanti tidak keliru ya. Kemudian garisnya kita juga luruskan 2055.38. Oke, kita kembali ke bawah. Kita tinggal menempatkan area jenuhnya ya. Area jenuh yang di bawah kita tempatkan di kira-kira 2011 ya, 2011. Area jenuh kita tempatkan di 2011. Ini yang jualnya. Nah, nanti seiring perkembangan candlenya kita akan lihat kembali ya, dengan melihat pergerakan yang ada. Jika nanti bergerak lebih rendah dari area supportnya di kisaran ini, maka berpeluang akan kembali turun sampai di 2024 ya. Setelahnya akan kembali terkoreksi begini dan bisa akhirnya turun lagi sampai mendekati area jenuhnya. Oke, kira-kira seperti itu. Silakan nanti disimulasikan sendiri. Ini adalah gambaran umum saja. Kembalikan pada style masing-masing. Tentu dengan melihat nanti candle-candle baru yang terbentuk, kemudian kita lihat bagaimana pola itu terbentuk, kemudian pengaruhnya terhadap candle-candle sebelumnya dan sebagainya, sesuaikan dengan tipe tradingnya. Tidak bisa seorang swing trader juga nanti hanya menggunakan analisa sederhana yang pendek. Demikian juga yang trading harian tidak bisa disamakan dengan trading swing yang jarak entry, profitnya dan resikonya cukup jauh. Bahkan mereka bisa menahan posisi rugi bisa berhari-hari, berminggu-minggu. Kita pastikan sesuaikan dengan style gaya kita dan aturan main kita yang kita anggap nyaman dan cocok. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa profit konsisten di hari ini dan di hari seterusnya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.